Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, malam hari ini ya, malam Sabtu, ini sebelum tidur dikasih asupan dulu nih. Jadi sampai jam 9 malam kita akan, membahas review materi untuk konsultasi materi listrik statis, nanti di ending juga ada kuis juga yang Mbak kasih ya, biar nanti kita sama-sama belajar dan ada pembahasannya juga. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin ada kelas 12 yang udah tahu sama Mbak, alhamdulillah masih ingat ya, karena Mbak udah jarang banget ngajar, offline itu di Nurul Fikri Palembang ya, di Sudirman ataupun di cabang lainnya di Palembang. Jadi perkenalkan, nama Mbak Evelyn Nasra Patriot, panggilnya Mbak Evel. Jadi Mbak salah satu tentor fisika yang hari ini akan memandu kalian untuk konsultasi materi listrik statis. Jadi sebenarnya materi listrik statis ini cenderung akan banyak kalian temukan ya di beberapa UTBK pun istilahnya juga muncul bahkan soal-soal listrik statis. Sebenarnya soal-soalnya mungkin tidak akan terlalu sulit ya, yang kayak kelas 12 kan harus ada perhitungan dan segala macamnya, justru dia lebih ke konsep. Tapi justru dengan pendalaman konsep yang mungkin nantinya akan kita apa istilah ada miskonsepsi, kesalahan dari konsep listrik statis memahaminya seperti apa, justru jadi kendala juga ketika kita mengisi UTBK ataupun tes USM lainnya. Jadi mudah-mudahan juga bermanfaat ya buat kelas 12 IPA yang lagi ongoing materi listrik statis, kemudian nanti langsung maksudnya ke medan magnet ya kalau nggak salah. Jadi hari ini kita bedah dulu listrik statis untuk materinya. Nanti kalau misalnya apa ya, sambil jalan ya, kalau Mbak ngajar boleh loh, langsung nanya langsung iniin aja, langsung dipotong is okay, karena ini konsultasi jadi juga santai, off cam juga nggak apa-apa, sambil rebahan juga boleh ya. Siapa tahu ini jadi dongeng buat tidur. Oke, jadi, sebelumnya kita bahas dulu tentang listrik. Kalau listrik itu kan jelas ya, merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari benda yang bermuatan. Jadi entah itu muatannya positif maupun negatif, nanti hubungannya dengan atom. Yang meliputi bagaimana pergerakannya, pengukuran, serta sifat-sifatnya. Oh ternyata, setelah kita ketahui sebenarnya dari tahap SMP pun kita udah pernah belajar nih, Dek. Jadi ada namanya listrik statis ya. Listrik statis itu adalah suatu benda yang bermuatan, dia relatif diam terhadap suatu pengamatan dan sistem. Jadi, dia seperti atom yang tidak bergerak, tapi dia berinteraksi dengan atom-atom lainnya atau dengan muatan lainnya. Nah contohnya tadi ya, ini eksekusinya ibaratnya ada sisir plastik yang ditempel oleh sobekan kertas, ini bisa terjadi karena apa? Karena masing-masing ada muatan positif dan negatifnya, saling memberi dan saling menerima. Kemudian listrik juga dikenalkan ada namanya listrik dinamis. Jadi ini merupakan benda yang mengalir dalam sistem kelistrikan. Jadi yang seperti kita tahu kita kan sudah mengalami istilahnya kita menikmati listrik dinamis ya. Jadi bagaimana lampu ibaratnya bisa hidup karena ada listrik, ada elektron-elektron yang mengalir di antara arus listriknya gitu. Jadi namanya listrik dinamis. Nanti juga akan ada namanya dinamis dipecah jadi dua, ada namanya DC seperti baterai ya sifatnya. Kemudian ada juga namanya AC, alternating current ya. Alternating current artinya arus yang bolak-balik. Nah, ini biasanya digunakan pada ibaratnya colokan inilah ya, colokan di rumah kalian masing-masing lah ya. Itu namanya AC atau transformator juga AC, bahkan bisa DC. Nah, sekarang untuk di muatan listrik kita kenalkan, bagaimana ya sisir plastik kok bisa digosokkan, ketika digosokkan dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Masih ingat mungkin percobaan ini dari SD ya? Jadi kenapa bisa sisir plastik yang digosokkan dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil? Oh ternyata di dalamnya ada atom-atomnya deh, ada muatannya. Nah, jadi kalau misalnya materi itu tersusun atas molekul dan molekul itu ada atom-atomnya. Yang kita tahu ada muatan positif dan muatan negatif. Jadi sifatnya ketika ibaratnya muatannya itu adalah muatan positif, nanti ketika berinteraksi dengan muatan positif juga seperti ini ya. Ibaratnya jadi dia saling tolak menolak. Muatan positif ketemu negatif dia saling tarik
menarik. Dan kalau misalnya muatan negatif ketemu muatan negatif, dianya akan saling tolak menolak. Intinya selama dia sejenis dia tolak menolak, kalau misalnya dia tidak sejenis dia saling tarik tarik menarik gitu ya satu sama lain seperti itu interaksinya. Nah, ternyata juga di atom itu terdapat proton yang bermuatan positif di intinya dan kemudian ada neutron juga yang tidak bermuatan atau sifatnya netral. Itu ya, ini adalah pergerakannya bagaimana unsur atomnya dan kemudian kalau implikasi di kehidupan sehari-hari itu contohnya ada di petir ya. Kilat petir itu adalah pergesekan antara muatan positif dan muatan muatan negatif. Oke, sekarang kita masuk ke hukum kolomnya. Jadi kalau secara singkatnya hukum kolom ini terjadi minimal interaksi antara dua muatan. Jadi tidak mungkin terjadi pada satu muatan saja. Jadi ibaratnya ada lawannya deh, entah itu dia muatannya sesama positif, sesama negatif, atau muatannya beda jenisnya, ada muatan positif negatif. Jadi itu hukum kolom prinsipnya ya. Jadi kalau misalnya antara dua muatan yang saling berinteraksi, dia memiliki gayanya. Nah, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang sudah dijelaskan oleh ilmuwannya bernama Coulomb ya. Jadi ibaratnya kalau dari gambar ini, jadi ibaratnya dari muatan 1 ke muatan 2 itu memberikan gaya F21, sedangkan muatan 2 ke muatan pertama dia memberikan gaya sebesar F1, F12 dengan jaraknya ya, dengan jarak tertentu. Ngafalnya udah pasti paham lah ya, kalau ngafalnya seperti apa. F sama dengan kakiku rata-rata. Ngafalnya gitu ya. Kalau di NF diajarinya seperti itu. Jadi F itu gaya, keterangannya udah ada di sini ya, dengan satuannya Newton, kemudian ada K, ini adalah koefisien ya, dia nilainya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian ada Q1, ada Q2, dan R-nya itu harus dikuadratkan jarak antar muatan, itu satuannya meter, itu ya. Oke, jadi secara umum dijelaskan bahwa sebenarnya kalau untuk besar gaya kolom itu sebanding dengan perkalian kedua muatan. Jadi F itu ya Dek ya, sebanding dengan Q1 dan juga Q2. Ingatkan itu kalau ketemu soal perbandingan, ini paling sering soalnya. Dan dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua kedua muatan. Jadi diingatkan bahwa maksud Mbak ketika kita ketemu sama soal perbandingan, kalian nggak perlu nulis lagi rumus yang selengkap ini. Cukup dipahami konsepnya bahwa OF itu sebanding atau berbanding lurus dengan Q1 dan Q2. Dan dia berbanding terbalik dengan R kuadrat. Gitu ya. Sampai sini any question? Ada pertanyaan mungkin? Paham? Semuanya? Belum ada. Oke, lanjut. Nah, jadi ini yang sering muncul ya masalahnya. Gimana kalau soalnya kan tadi simpel ya, muatannya cuma segaris. Gimana kalau dia sudah membentuk sudut ya? Apalagi kalau gaya kolom ini sifatnya merupakan besaran vektor ya, Dek ya. Oh, ternyata kalau vektor tadi urusannya udah panjang nih ceritanya. Jadi besarnya vektor sehingga harus memperhatikan nilai dan juga arah. Itu ya. Jadi kalau misalnya kesepakatannya, kalau muatannya selama dia segaris, ya, jadi dia F totalnya tinggal kalian cari seperti yang tadi ya, ketika F1 dengan F2 gimana interaksinya dicari, kemudian F2 dengan F3 gitu ya, tinggal dicari atau misalnya diminta dari soal ada F1 terhadap F3, tinggal pakai rumus yang tadi ya, F sama dengan kakiku rata-rata gitu ya. Oh, ternyata antara positif sama negatif juga dilihat deh, dia saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Misal, titik acuannya dari soal ini adalah F1. Ingat ya, titik acuannya adalah muatan positif. Jadi kalau F1 terhadap F2, dia saling tarik-menarik ya. Oh berarti Mbak panahnya seperti ini ya kira-kira. Panahnya akan begini. Oke, kita disuruhnya resultan nih ceritanya. Sekarang F1 terhadap F2, patokannya lagi muncul lagi di sini. F3 terhadap F1. Wah, gimana nih? Sama nih. Tarik-menarik juga ya. Negatif ketemu positif. Berarti nanti dia sama. Arahnya kemana? Arahnya juga masuk ke sini ya. Dia juga nantinya arahnya tarik-menarik. Berarti dia sama-sama arahnya ke
ke arah F1, berarti dia akan ditambah gitu ya kira-kira. Jadi tergantung sama titik acuannya, mau yang mana yang diminta dari soal. Itu ya. Atau F2 juga sama, pun begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat F2 sama F3 tolak menolak, oh berarti dia keluar, tolak menolak nih, menjauh, saling menjauh. Bentar ya. Ini harus Mbak iris dulu nih, harus hapus dulu biar gampang. Maybe terlalu banyak panahnya di sini. Oke, jadi kalau misalnya patokannya adalah F2, perhatiin ya dia negatif. Positif ketemu negatif dia akan saling tarik-menarik. Oke, gini nih tarik-menarik Mbak. Terus antara F2 dengan F3 dia tolak-menolak. Oh berarti F3-nya nyungsep keluar ke sini, F2-nya juga tolak-menolak panahnya ke sini. Berarti resultannya apa Dek? Sesama searah berarti dia dipositifkan. Itu yang kata Mbak tadi. Karena dia harus memperhatikan nilai dan juga arah, gitu ya kira-kira. Kemudian selanjutnya kalau masalahnya punya sudut Mbak, bentuknya siku-siku. Wah, gampang kalau siku-siku. Langsung aja ya, pasti 90 derajat ya tetanya. Sebenarnya rumusnya panjang, akan sama seperti rumus yang di bawah gitu. Tapi kenapa Mbak bisa jadi rumus yang sesimpel seperti ini? Karena ketika kita substitusikan ya, kita masukkan tetanya 90 di sini, di cos 90 ada yang masih ingat nggak berapa? Cos 90? 1, Mbak. Cos 91. Iya, ada yang lain? 0. 0 ya sayang ya, bukan 1. Kalau cos 0 baru 1, jangan kebalik ya. Jadi karena cos theta itu cos 90 adalah 0, otomatis pengalinya semua sepanjang ini jadi habis, jadi nggak ada lagi. Oh makanya rumusnya sisanya tinggal seperti ini, gitu. Ini rumus aslinya seperti ini loh sebenarnya. Kalau sudutnya siku karena dia cos tetanya cos 90 adalah 0, rumusnya jadi disederhanakan seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau di buku-buku juga seperti jadi Adik jangan bingung kayak, "Mbak, banyak banget sih rumus di buku," kayak gitu kan yang kalian lihat sebenarnya satu rumus tapi tetanya tinggal disesuaikan saja. Kemudian kita lari ke yang C. Kalau misalnya muatannya bentuk sudut bukan siku-siku, wes tinggal diiniin aja, tinggal disesuaiin aja. Kalau sudutnya 120 tinggal dimasukin cosnya 120 gitu ya. Dan seterusnya. Oke, let's we try this one. Jadi contoh soalnya, tentukan besar dan arah gaya kolom yang dialami Q2. Lagi ya, yang kayak Mbak tadi ya jelasin. Di mana Q2-nya terletak di antara Q1 dan Q3. Coba. Sekarang kita coba ya. Antara ini patokan kita, oke, teman-teman ya. Jadi antara positif sama negatif dia saling tarik menarik ya. Berarti panahnya seperti ini. Oke. Kemudian Q2-nya itu juga terhadap Q3 ternyata dia juga positif negatif. Oh, saling tarik menarik. Gini ya. Ada jarak yang sudah dikasih tahu. Kemudian jaraknya juga sudah dikasih tahu. Jangan lupa deh diganti nanti jadi meter ya. Kemudian Q-nya juga ada mu di sini. Oke, ubah dulu. 2 mu kolom, ubah ke kolom jadi berapa? Jadi berapa kolom? 2 dikali berapa? 10 minus 6. Oke, good. 10 minus 6. Gini ya, maafin lah ya. Tulisan Mbak ini kayak coretan dokter nih. Itu ya, 10 minus 6 kolom ya. Jadi dikonversi seperti itu. Oh, udah ada gambarnya ternyata. Jadi cara jawabnya seperti ini ya. Buat dulu panah vektornya. Mau prinsipnya seperti apapun nanti bentuknya ya. Jadi besar yang dialaminya itu seperti apa Mbak? Berarti kita cari deh satu-satu. F21 dengan F223. Pakai rumus yang mana tadi? Kakiku rata-rata. Ternyata kita lihat nih. Jadi F21 udah ada kakiku rata-rata setelah kita hitung ya bim salah bim. Jadi dapatnya 20 Newton ya. Dimasukin ya. 2-nya kali 10 pangkat min 6. Sorry ya, mungkin ini karena nggak ini deh, nggak terikot sama Mbak tadi pas ngetiknya.
Ini ada Q2-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6, Q1-nya itu harusnya tertulis 1 kali 10 pangkat min 6. Di sini ya. Kemudian dibagi dengan R-nya R kuadrat, 3-nya 3 cm, ubah ke meter, 3 kali 10 pangkat min 2, terus dikuadratkan. Dapatnya 20 Newton. Itu ya. Oke. Ketemu 1, lanjut lagi. Karena Q2 ketemu Q3 tadi ya, sama pun kita cari dapatnya 80 Newton. Sampai sini udah selesai urusannya? Udah ketemu belum jawabannya? Atau belum selesai? Udah ketemu belum resultannya kalau kayak gini? Belum. Belum. Terus diapain dong? Kalau F21 udah ketemu, F23 udah ketemu, terus diapain? Dijumlahin atau dikurangin, Dek? Ayo, lihat panahnya nih, searah atau berlawanan nih. Liatin panahnya dialami yang Q2 di tengah. Dikurang. Iya, benar dikurang. Ya, nggak apa-apa, jangan malu-malu dong. Jadi dia harusnya dikurang ya, Dek ya. Berarti liatin aja yang dikurang berarti F23 yang lebih besar ya, cenderung lebih besar pengaruh gayanya dikurang dengan F21 20 Newton. Belum selesai Mbak urusan kita karena dia minta yang dialami Q2 gitu ya. Dan ternyata jawabannya adalah 60 Newton. Paham ya? Kayaknya gampang banget kalau Mbak ngasih soalnya seperti ini ya. Nggak taunya nanti soal di sekolah lebih ribet lagi. Sampai sini paham tentang hukum kolom? Bisa? Paham. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, kalau misalnya malu-malu ngomong boleh ya di chat juga Mbak liatin nih satu-satu nggak apa-apa. Ada juga yang ngechat nih. Kalau ragu-ragu untuk ngomong langsung jawabannya. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke Medan Listrik. Jadi Medan itu adalah area, daerah. Jadi satu muatan dia itu punya medan listriknya masing-masing, Dek. Makanya dia bisa berinteraksi dengan partikel muatan yang lain. Ada yang masih ingat nggak? Kalau positif itu muatannya masuk arah medan listriknya ke dalam atau keluar? Kalau muatannya positif, Mbak punya muatan positif nih, arahnya masuk atau keluar? Ada yang tahu? Arahnya kemana? Masuk nggak, Mbak? Arahnya masuk. Sebenarnya boleh ya. Jadi kalau misalnya di buku-buku apa ya, buku-buku SMA yang dari dulu kita pelajari sampai sekarang bahkan nanti perkuliahan pun kalau positif dia tuh deh ya, positif itu dia keluar. Nah, dia keluar ya. Nanti Mbak jelasin habis ini. Kalau negatif dia masuk. Mbak boleh nggak sih kita balik aja positifnya keluar, positifnya masuk, negatifnya yang keluar. Boleh, nggak apa-apa. Ini namanya cuma kesepakatan namanya ya. Jadi nggak ada yang menyalahi aturan. Jadi asal kalian konsisten. Tapi karena berhubung kita di sekolah, kita ibaratnya sudah diajarkan sama gurunya seperti ini. Jadi kita ngeset di otak, ya udahlah kalau nggak ikut gurunya nanti salah kayak gitu kan ya. Jadi positif harus keluar, negatifnya harus masuk sesuai yang diajarkan di sekolah. Ini cuma kesepakatan dari orang pertama kali yang mencari tahu tentang medan listrik. Kalau Mbak yang menemukan muatan positif negatif yang pertama kali mungkin Mbak akan ngebalik arahnya. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Ini hanya kesepakatan gitu ya. Jadi jangan kaku, maksud Mbak boleh-boleh aja kok sebenarnya. Nah, jadi makanya kalau misalnya positif dia keluar, negatif dia masuk, istilahnya gitu ya. Nah, ini negatifnya masuk ya, Dek. Kalau positif dia keluar. Itu ya, ingetin. Oh, ternyata medan listrik juga punya persamaan. Jadi kalau medan listrik nggak perlu dia ketemu dengan muatan lainnya, dia sudah punya medannya sendiri. Makanya Q-nya cuma 1 di sini kalau Adik lihat ya. Di rumus yang Mbak cantumkan, E sama dengan kaki per R kuadrat. E sama dengan kaki per rata-rata. Cara ngafalnya gitu ya. Jadi Q-nya cukup 1 yang mengalami medan listrik. Tidak perlu ada temennya kiri kanan untuk mengalami namanya medan listrik. Beda sama gaya. Kalau gaya dia harus ada interaksi ya. Oke. Sekarang ada muatan uji juga kalau misalnya pada muatan. Kalau misalnya
Gue pada koreksi, gue muatan bukan ateis. Gue itu adalah agnostik ateis. uji, jadi kalau misalnya pada muatan uji Kalau ada dia yang bilang ada ada, rumusnya terus dihubungkan dengan mana F ya, buktinya? atau ya Udah gitu kolom doang. Karena E buat gue sama extraordinary ke claim perlu extraordinary proof. Dan I ya. sejauh Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini ada keterangannya. Kalau keterangannya ini udah ada semua deh ya. Kalau E itu kuat medan, Newton per kolom, kemudian kalau F itu gaya kolom. Jadi kalau K itu konstanta kolom ya. Sorry, K itu adalah konstanta ya, bukan koefisien. Jadi dia sifatnya tetap. Kalau konstanta, tapi kalau koefisien dia berubah-ubah. Dia harusnya konstanta, bukan koefisien ya. Jadi kalau Q ini dia besar muatan, kemudian ada besar muatan uji dan R-nya adalah jarak muatan terhadap titik tertentu gitu ya. Dia biasanya pada suatu titik, ada juga pada muatan uji, tergantung sama soalnya nanti seperti apa. Oke. Sama halnya medan listrik itu adalah vektor. Jadi dia pasti memperhatikan arah ya, Dek ya. Beda sama potensial nanti kita akan ketemu. Jadi resultannya kalau menemukan satu garis lurus seperti apa, karena misalnya muatan ujinya di tengah ya, lihat ini Q2-nya bentuknya negatif. Tadi negatifnya dia masuk ya, Dek. Kalau dia masuk, oh seperti ini. Kalau misalnya positif, oh gini nih, Mbak, ini. Jadi kalau misalnya muatan ujinya di tengah, seperti ini ya, misalnya tanpa muatan apapun, hanya sekedar muatan uji, entah dia positif negatif, dia muatan uji aja. Jadi diletakkan ada di sini E1, kenapa Mbak arah panahnya ke sini? Karena positif itu dia arah medan listriknya keluar ya, jadi dia keluar dari muatan uji. Kalau dia E2-nya, kenapa Mbak arahnya menuju Q2? Karena Q2-nya negatif, dan negatif itu dia sifatnya masuk ke dalam muatan Q2 gitu ya. Lihat dulu muatan uji letaknya di mana. Mau dia di kanan, mau dia di kiri, sama aja deh prinsipnya, sama pun dia akan seperti itu ya. Gimana juga kalau dia pakai sudut tertentu, sama aja. Kalau dia tadi F tinggal diganti F, kalau E tinggal diganti E. Ini liatin ya. Kalau misalnya antara ini muatan positif ketemu negatif, positif ketemu muatan uji, dia keluar ya, keluar dari muatan uji. Kemudian kalau misalnya muatan uji ketemu sama Q2, berarti dia ketemunya jadi masuk ya, masuk ke arah Q2 gitu. Itu ya, ingetin arahnya. Jadi kalian sebenarnya kalau ada beberapa soal yang Mbak temukan ya, mungkin cara penyelesaian akan beda-beda. Ada yang nilai positif negatifnya Mbak, pertanyaannya muncul, apakah perlu kita masukin tanda negatif positif lagi pada saat kita sudah menentukan arah? Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Jadi misalnya nih, Mbak udah nentuin arahnya, oh arah vektornya jelas, arahnya ke kanan semua berarti nanti endingnya dipositifkan. Kira-kira masih nggak dalam perhitungan muatan positif negatifnya itu kita masukkan lambangnya dalam perhitungan? Menurut kalian gimana? Perlu nggak kira-kira? Gimana? Nggak apa-apa kalau salah, kita sama-sama diskusi, namanya konsultasi kok. Karena ada siswa yang bertanya seperti itu, Mbak perlu nggak, ini kan udah divektorkan, udah diarahin, perlu nggak kita masukin positif negatifnya lagi dalam perhitungan? Di E sama dengan kaki per R kuadrat tadi gitu. Menurut kalian gimana? Masih perlu nggak kita masukin? Jadi kalau misalnya sebenarnya iya ada yang udah WA, ada yang chat ini bilangnya enggak perlu ya, enggak apa ini ya. Enggak perlu kita masukin lagi deh ya, karena sebenarnya itulah tadi kegunaan kita mempelajari tentang vektor. Jadi pengaruh positif negatifnya itu sudah terwakili dengan arah vektornya gitu ya. Nanti endingnya mau di positif negatifkan ya udah terwakilin aja arahnya, mau ke kanan, ke kiri dianya, atau dia berlawanan gitu ya. Jadi tidak perlu lagi di perhitungan dimasukkan angka positif dan negatifnya muatannya, gitu ya. Jadi ada siswa beberapa yang nanya sama Mbak kayak gitu. Jadi jangan sampai double kerjaan. Malah itu jadi membuat kalian salah dalam perhitungan padahal rumusnya udah bener, udah bagus kayak gitu. Itu ya tentang medan listrik. Sampai sini ada pertanyaan? Udah paham belum? Atau mungkin ada yang mau ditanyain? No?
Belum ada, Kak. Oke, lanjut guys. Jadi contoh ya, misalnya ada 2 soal, 2 buah muatan diletakkan terpisah pada gambar. Nah ini nih, kasusnya muatan ujinya di sebelah kanannya si B. Tentukan kuat medannya di titik C. Yang di sini ya. Oke, sekarang muatan uji kita patokannya cuma di titik C. Ada A sama B yang sama-sama positif. B ke C arahnya kemana, Dek? Arahnya keluar dari muatan uji atau masuk ke arah B? Coba, Mbak ada jawabannya, tapi kita coba analisis dulu. B ke C dulu. Arahnya kemana? Patokannya masih yang ini nih. Masih yang ini nih, masih ada. Kalau dia positif, keluar dari muatan uji atau masuk ke muatan uji? Keluar. Keluar ya, oke, karena dia positif. Oke, udah ya. Kemudian A ke C sekarang. Tadi B ke C kayak gitu Mbak pokoknya. Udah weh. Berarti ini BC. Nah, sekarang kalau AC gimana nih? Sama ya, keluar juga ya Dek ya. Berarti arahnya juga sama dong ke sini. Berarti endingnya nanti ini A, AC. Kalau ditanya kuat medannya, berarti resultannya ditambahin atau dikurangi? Yang dialami oleh titik C. Mbak, Ya, ditambah. oh ditambah, bagus. Ditambah ya Dek ya. Jadi nanti dia akan ditambah, gitu ya. Gampang ini prinsipnya kalau sama masih muatan segaris ya. Nanti kalau sudut itu mungkin ada yang kagok kayak gitu. Asal tahu aja satu segitiga sudutnya 180 derajat aja udah. Oh bener ya, ternyata semuanya sama-sama arahnya ke kanan. Ditambah deh. Tinggal jangan lupa ubah nanti satuannya, ubah juga Q-nya harus dalam satuan kolom ya deh ya, satuannya satuan internasional. Karena dia searah, maka eksekusi jawaban akhirnya adalah 1,425 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Gimana nih? Gampang kan ya ternyata ya? Tuh, ini ya. Karena kebanyakan dari soal listrik statisnya adalah kagok di bagian ini sih. Kalau udah diubah dikit bentuknya, ada nanti bentuknya kubus, ada nanti bentuknya di bentuk bukan prisma ding, ada di segi 6, nah di segi 5, nah itu udah bingung aja tuh kayak gitu. Padahal prinsipnya sama aja, tinggal lihat dia muatan positif atau negatif gitu ya. Oke, ini mungkin kayaknya jelas ya. Jadi ini materi di hukum Gauss. Jadi kalau hukum Gauss itu nanti arahnya ke bola konduktor deh. Kalau ada yang udah belajar, jadi pernah lihat film film Mr. Bean nggak? Jadi Mr. Bean itu kalau misalnya pas dia datang ke percobaan ke museum, jadi dia ngelihat ada bola konduktor yang gede, terus dia pegang dan ternyata rambutnya itu bisa berdiri kayak gitu. Oh ternyata itu namanya bola konduktor yang dikaitkan dengan hukum Gauss, gitu ya aplikasinya. Oh ternyata hukum Gauss itu menjelaskan tentang yang namanya jumlah garis gaya atau istilahnya adalah flux listrik ya yang menembus suatu permukaan yang tertutup gitu ya. Nah, dan dia nantinya bisa dibagi dengan permitivitas udara atau epsilon 0 lambangnya gitu. Nah, jadi ini keterangan ya. Jadi ini namanya lambangnya flux listrik deh, jadi jangan bingung. Jadi namanya flux listrik ya. Nah ini namanya flux listrik, dianya satuannya Weber, kemudian ada E, medan, A itu luas permukaan tertutup, kemudian ada tetanya sudutnya, jadi tergantung ya. Jadi sudutnya itu tetanya akan berapa, itu tergantung dari soalnya. Dan dibagi dengan epsilon 0-nya ya, di sininya. Ini konstanta ini, ada angkanya ini. Kesepakatan angkanya itu ada. Nah, jadi kalau di medan listrik dia ada namanya konduktor bola berongga. Jadi seperti ini. Ini biasanya kalau misalnya di kelas Ronin ini kepake banget karena ada beberapa soal cerita yang sering kali soalnya bukan hitungan deh. Justru dia soalnya konsep seperti ini. Dan kalian harus ibaratnya benar-benar jangan kebalik konsepnya sama potensial listrik. Nantinya tuh jangan sampai kebalik. Karena begini ceritanya. Kalau medan listrik bagi distributor muatan kontinu ini berlaku untuk di bola berongga ya. Nanti beda lagi kalau bolanya pejal, nah beda lagi dianya. Jadi kalau misalnya bola berongga dikasih muatan, maka muatannya akan tersebar merata di permukaan
bola. Ini ya. Atau di dalam bola itu justru tidak ada muatan atau dia sama dengan 0 Q-nya. Kalau selama Q-nya 0, tidak ada muatan apapun di dalam bolanya, maka kuat medan listriknya pasti 0. Tepat di tengah ini ya. Jadi dia biasanya 0. Dianggap tidak ada muatan. Ya. Kemudian dia justru tersebarnya di permukaan. Nah, di permukaan-permukaan inilah istilahnya ada namanya Q-nya tidak lagi sama dengan 0, Dek. Berarti jaraknya gimana, Mbak, untuk R-nya? Nah, R ini loh yang sering ngecoh. Jadi ketika R-nya sama dengan R, maksudnya R di sini di dalam permukaan R-nya bisa lebih kecil ya dari permukaan bolanya tadi ya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya dia tepat di permukaan bola, berarti dia sesuai dengan jari-jarinya. Ini permukaannya di sini loh, yang garis putus-putus di dalam warna biru muda. Nah, ini R-nya, jari-jarinya yang R-nya R kecil. Itu ya, R-nya. Nah, tapi dia disamakan dengan R besar di permukaan ini. Sama kok, disamakan. Ya, karena ini hanya pelambangannya saja. Kalau R kecil itu kurang dari R besar yang kapital, kalau R yang besar itu adalah bentuk jari-jari bolanya. Ini ya, makanya dia pakainya R kapital gitu. Tapi kalau misalnya dia di luar konduktor, di luar bola konduktor, berarti R-nya melebihi, jari-jarinya melebihi dari jari-jari bola. Oh, berarti dia langsung ambil totalnya saja. Langsung ambil misalnya nanti jari-jari kecilnya ya. Misalnya R bolanya itu adalah 2,5. Oh, ternyata dikasih tahu R yang di permukaan bola, dia terhitung dari pusat bola ibaratnya misalnya 5 cm. Nah, adik tuh harus ngambil yang ini. Gitu ya konsepnya. Jadi dia langsung menuju ke permukaan yang diinginkan dari soalnya. Itu namanya di luar bola konduktor. Berarti punya medan listriknya. Jadi medan listriknya areanya tuh masih terlingkupi di permukaan bahkan di luar dari bola konduktor. Gini ya. Oke. Nah, kalau energi potensial, nanti kita ke potensial habis nih. Kalau misalnya energi potensial, dia sifatnya gaya konservatif, dan rumusnya ya kira-kira seperti ini. Jadi delta EP12 sama dengan EP2 dikurang EP1 ya. Jadi dia energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Dia gaya konservatif deh, artinya dia sifatnya kekal ya. Jadi dia sifatnya bergantung pada lintasannya. Jadi dia kalau misalnya EP2-nya di atas ya di sini, EP1-nya di bawah, nah dia jadinya seperti ini rumusnya nantinya. Itu ya. Oke. Kalau potensial listrik, dia merupakan perubahan energi potensial per satuan muatan ketika muatan ujinya dipindahkan. Ya rumusnya pun ya tadi ya, kalau F tadi kakiku rata-rata, kalau E itu kaki rata-rata, kalau V dianya kaki per R aja ya gitu. Jadi dia sifatnya seperti ini. Kalau nanti ada muatan yang dipindahkan berarti dia pakai delta V1 dan V12 berarti akhir dikurang awal gitu ya. Jadi jangan dilupain rumus-rumus sebelumnya. Sebenarnya ada hubungan aja satu sama lain antara energi potensial, antara potensial listriknya, antara hukum Coulomb sama medan listrik. Nih Adek ya. Dan dia sifatnya besaran skalar. Jadi ngerjain soal ini gampang banget sebenarnya kalau potensial listrik ini. Bahkan ada beberapa soal yang udah ketahuan aja jawabannya. Nanti di kuis ya kita coba ya. Jadi dia besarannya besaran skalar. Dia tidak memperhatikan arah, yang penting nilainya sekian gitu ya, sesuai dengan jenis muatannya. Itu kalau potensial listrik. Gitu. Nah, gimana Mbak kalau misalnya dia bolanya bola berongga? Balik lagi ke konduktor tadi ya. Tadi udah medan, sekarang kita ke potensial. Biasanya dua hal ini yang paling sering muncul. Jadi muatan pada bola logam berongga itu tersebar pada permukaannya sebab di dalam bola itu tidak ada muatan. Tapi ibaratnya muatannya tersebar di permukaan, di dalam bola tidak ada muatan, tapi masih ada yang namanya pengaruh potensial listrik dia deh ya. Kalau medan tadi kan di bagian dalam dia dianggap 0 ya. Tapi kalau misalnya dia tepat di permukaan, dia ada ada medan listrik. Kalau di luar permukaan, dia ada medan listrik juga. Beda sama potensial. Kalau potensial, dia tetap punya nilai.
mau di dalam dan di kulit bolanya, dia punya nilai V. Dan nilainya sama. VD sama dengan VC. Udah selesai. Pasti kesepakatannya gitu. Tapi kalau di luar bola tinggal disesuaikan R-nya berapa. Intinya sama-sama ada pengaruh potensial listrik. Gitu ya. Kalau untuk sifat di potensial listrik. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Any question? Belum, Mbak. Belum. Yang lain gimana? Ada pertanyaan mungkin tentang terkait konsep? Mungkin tadi Mbak udah ngasih clue-nya ya. Jadi maksudnya ada beberapa yang lebih, mungkin bahasanya itu lebih ribet di buku ataupun di sumber lain. Jadi sudah Mbak lebih sederhanakan gimana cara kalian mengingatnya untuk konsep-konsepnya. Oke, ini ya. Jadi ini namanya grafiknya, ini sebagai pengetahuan aja. Jadi ada namanya grafik kuat medan listrik E terhadap jarak R. Nah, grafiknya dia seperti ini ya, Dek ya. Ini di buku fisika dasar, di buku fisika universitas yang seperti ini kita dapatkan. Bahkan di beberapa buku SMA sih ada sih yang udah mencantumkan seperti ini. Kemudian kalau ini namanya grafik beda potensial V terhadap R. Kenapa dia melengkung ya? Kenapa V-nya melengkung terhadap RE juga melengkung? Karena dia sifatnya kurva kuadrat ya bentuknya, jadi dia melengkung seperti ini. Jadi dia konstan dulu terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Adek lihat maknanya apa, kita lihat perbandingannya. Kalau untuk grafik kuat medan listrik E-nya itu bernilai 0 Dek. Kalau Adek perhatiin maksud dari sini. Bentar ya, Mbak kasih pointer jelasnya dulu. Nah gini, jadi cara bacanya gini, kalau selama dia di dalam permukaan bola, dia bernilainya 0 untuk E, gitu. Kalau sudah tepat di permukaan bola, dia punya nilai E-nya, dan kemudian makin jauh jarak R-nya, dia akan semakin lama semakin turun. Kenapa Mbak turun? Karena nilai E itu berbanding lurus dengan 1/R kuadrat gitu deh ya, dia berbanding terbalik ya justru dengan R kuadrat gitu. Makanya dia makin lama R-nya makin memanjang, makin besar, otomatis nilai medan listriknya juga makin turun gitu ya, itu maksud dari grafik ini. Beda halnya sama potensial terhadap R. Lihat, selama dari pusat bola menuju ke permukaan, dia akan tetap konstan dan nilainya sama. Nah, Adik bisa cukup pahami aja dari sini. Kemudian setelah di luar dari itu, lebih lebar lagi R-nya, otomatis dia juga akan menurun. Kenapa? Sama. Dia V-nya itu berbanding terbalik dengan si R-nya. Gitu ya maksud dari grafik ini. Ada beberapa soal yang pakai grafik seperti ini. Jadi diminta apa sih maksud dari grafik ini? Kayak gitu. Minta ini ya. Contoh soalnya mungkin yang bisa membantu bola konduktor. Jadi ya, sebuah konduktor bola berongga dia itu diberi muatan minus 50 μC. Bola itu punya diameternya 12 cm. Hitung kuat medan listrik pada jaraknya 3 cm, 6 cm, dan 3 cm dari permukaan bola. Kalau diameternya 12, jari-jarinya berapa, Dek? 6, Nih. Mbak. Oke, good. 6 cm ya. Ingat, patokan kita adalah jari-jarinya 6 cm. Kira-kira yang bagian A bisa kejawab nggak? Medan listrik dari 3 cm dari pusat bola itu berapa nilainya? Ada yang langsung bisa jawab? Ayo. Kalau ini langsung 0 aja berarti, di nolin aja. Di chat aja boleh kalau misalnya malu-malu. Ada yang tahu jawabannya berapa? Kalau 3 cm dari pusat bola? Bang nggak perlu masukin rumus lagi loh ini. E-nya sama dengan? Sama dengan berapa tadi? Sama dengan 0 ya. Gitu. Karena dia
lebih rendah R-nya dari permukaan bolanya. Ingat, medan listriknya hanya muncul di permukaan bola. Kalau selama dia bolanya bola berongga, gitu ya. Nah, jadi kemudian udah langsung ya, kalau 6 cm dari pusat bola, berarti dia sesuai dong dengan jari-jarinya tadi ya. Kalau udah sesuai dengan jari-jari, bisa nih kita masukin aja nih rumusnya. Nih ya, kalau A-nya sama dengan 0, kalau terletak pada kulit bola, dia langsung ya, EB-nya minus 1,25. Ada tinggal masukin diameternya R-nya 6 cm. Tanda negatifnya menyatakan bahwa arah kuat medan listriknya berarti arah radialnya ke dalam. Arahnya masuk ke dalam ya, karena dia negatif. Ingat medan tadi kan arahnya negatif masuk ke dalam. Kalau C, berarti berapa R-nya, Dek? Jari-jarinya 6. Kemudian yang ditanya kuat medan listrik 3 cm dari permukaan bola. Berarti jari-jari totalnya berapa? R totalnya, sorry. 9. Oke, 9 ya berarti ya. Berarti dia 9 cm ya, 6 ditambah 3 ya. Jadi jangan ujuk-ujuk masukin 3 di sini ya. Kalau pilihan ganda mungkin ada jawabannya. Oke, good. Berarti ketemu nih jawabannya. Yang di sini EC-nya sama dengan minus 5,6 dengan R-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 2 gitu. Ada pernah ketemu soal gini nggak waktu di sekolahnya yang udah masuk materi listrik statis? Bentuknya macam-macam nih. Udah pernah ketemu nggak? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Nanti ada tadi ada yang nanya sama Mbak. Nanti habis ini Mbak bahas ya pertanyaannya di chat ya. Kemudian contoh soalnya seperti ini. Jadi ada muatan A, B, C, D, titiknya ada muatannya 10, 20, minus 30, 40. Yang ditanya ditempatkan di titik sudut sebuah persegi panjang dengan sisinya 60 kali 80. Ingat ya, udah ada jaraknya di sini adik ya. Kalau diagonal udah ngerti lah ya, kalau diagonal dia pasti akar 2 kan ya. Nah, jadi kemudian potensial listrik di tengah-tengah, nah mintanya di tengah. Berarti kan nggak nyampe ya, dari sini ke sini, adik tinggal cari diagonalnya aja ya, gitu. Kita cobain, ngerjainnya gimana. Berarti kalau dari gambar dia pakai triple Pythagoras. Jadi kalau misalnya kita cari, ada panjang AC, mana tadi AC? AC-nya itu nilainya kalau di sini 80, ya ada 80 di sini 60 berarti diagonalnya adalah 100 ya Dek ya pasti udah tahu kan karena dia trigonometri. Oh kok trigonometri dia Pythagoras gitu ya. Nah, kemudian karena dia yang kita pakai cuman setengahnya saja, kan titik P-nya di tengah ya. Berarti dia 50 setengahnya aja ya. Selama dia masih bisa kita cari Pythagorasnya dan angkanya cantik ya udah, langsung aja diagonalnya ketemu angkanya tanpa akar 2. Itu ya. Nah, ternyata dicari langsung aja ya seperti ini ya. Jadi dia tidak namanya potensial ya, Dek ya. Tidak ada dari tadi Mbak bahas tentang arahnya kemana, Dek. Ini 40 arah ke sini masuk atau keluar, ini negatif nih sendiri arahnya masuk atau keluar karena dia yang ditanya potensial. Oh, potensial tadi vektor atau skalar? Dia skalar ya, Dek ya, gitu. Jadi pada gambarnya tadi udah tahu, nah angkanya udah tinggal masukin aja. Emang paling enak kalau ngerjain potensial listrik ini. Jadi dia karena nggak ada gangguan, bukan gangguan ya, maksudnya dia lebih simpel karena tidak diribetkan dengan arah-arah untuk vektornya. Jadi kemudian ini K-nya tinggal masukin, R-nya tadi udah sama ya, semuanya diagonal pakai 50 cm atau 5 kali 10⁻⁻⁴, ini min satunya kurang nih. Kemudian kita dapatkan BIM Salabim jawabannya 720 kilovolt ya atau 720 kV gitu. Gampang nggak kira-kira? Atau soalnya masih susah? Sampai sini paham nggak? Ketemu soal yang seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Bisa ya? Oke. Bilang ya kalau Mbak kecepatan ya. Terus ada apa lagi ya? Bentar. Ini udah. Mau ngajak kuisnya habis ini. Tapi sebelumnya Mbak jawab dulu ya, ada pertanyaan di chat. Mungkin yang malu-malu bertanya boleh nanya di chat. Jadi yang nanya, Mbak mau tanya, berarti titik uji itu muatannya berlawanan atau gimana? Oke, pertanyaan yang bagus.
Berarti kita balik ke medan listrik tadi ya. Berarti ke medan listrik tadi ya, gara-gara ada muatan uji sih ditanyain jadi. Jadi muatan uji itu sifatnya apa Mbak? Dia positif, negatif, atau gimana? Namanya muatan uji ya Dek ya. Namanya muatan uji dia bersifatnya netral. Jadi dia ya hanya muatan ujinya tadi tergantung dari soal ya. Kalau misalnya soalnya tidak menyatakan muatan ujinya bermuatan, tidak bermuatan, ibaratnya ya berarti dia tidak jadi kendala sama sekali untuk nantinya pengaruh medan listriknya seperti apa. Bentar, mana tadi? Oh, ini udah ke gaya kolom aja. Yang ini ya tadi ya. Mungkin ada yang masih bertanya, nih gara-gara ada muatan uji. Nah, jadi muatan ujinya tadi ini seperti titik acuannya. Jadi dia nilainya apa Mbak di sini? Dia bermuatan berlawanan, positif, negatif atau apa? Jadi kalau dari soal ibaratnya tidak dijelaskan dia bermuatan positif atau negatif, berarti dia bermuatan uji ya hanya uji saja, tidak bermuatan sama sekali. Jadi dia hanya sebagai muatan uji coba yang terletak bisa di antara dua muatan atau berletak di kanan maupun di kiri. Tapi ada memang soal tertentu yang dia muatan ujinya sudah langsung dikasih tahu. Muatan ujinya bernilai negatif 5 mu kolom. Oh, berarti ada muatannya, Dek. Nah, kalau selama dia bermuatan otomatis dia akan pengaruh ke medan listriknya. Gitu ya, kira-kira. Jadi, tapi kecenderungan dari soal sih memang ada, kayak misalnya soal yang tentang medan listrik ya. Jadi medan listrik itu dia dipatokin di A, di sini di B, di C. Ini ya. Jadi kalau misalnya di titiknya seperti ini muatannya muatan positif. Muatannya positif, yang C-nya muatan negatif nih, misal ada muatan negatif di sini D. Nah, yang ditanya dari soal, dia cuma nanya di titik B aja, tanpa dikasih tahu embel-embel di sini, apakah dia bermuatan positif atau negatif, enggak sama sekali. Jadi benar-benar dianggap muatan uji yang cuma nempel di B. Tentukan medan listrik yang dialami oleh muatan uji yang ada di titik B. Udah, berarti kalau kayak gitu kan langsung aja pakai prinsip medan listrik. Berarti kalau positif dia sifatnya keluar ya. Kalau keluar berarti dia menjauh ke sini. Kalau negatif dia masuk. Nah, kalau selama dia segitiga sama sisi berarti sudutnya berapa, Dek? Masing-masing di titik A, B, C-nya. 60. Oke, good 60. Kalau di sini 60. Aduh, ini cantik sekali tulisan Mbak ini pakai mouse. 60 derajat, ini juga 60 derajat ya. Berarti yang di sini sudut yang kebentuknya berapa datanya? 120. Oke, good 120 derajat ya, karena satu garis dia 180. Udah ketemu, langsung masukin aja eksekusinya. Gitu, langsung ke sini. Nanti kapan Mbak kalau misalnya ketemu ada soal yang muatan ujinya dia bernilai, bermuatan seperti itu. Biasanya dia banyak muncul di di gaya kolom deh, di hukum kolom. Kalau di hukum kolom dia biasanya lengkap. Semuanya itu ada muatan positif negatifnya. Karena dia sifatnya kan berinteraksi antara dua muatan ya. Kalau medan listrik dia biasanya bermuatan diuji dengan dia berinteraksinya diberi dengan muatan uji atau pada satu titik saja. Kalau misalnya potensial pun lebih gampang urusannya, nggak ribet ya, nggak ada muatan ujinya, mau disandingkan interaksi dengan apapun, dia akan tetap skalar, artinya tidak memperhatikan arah. Tapi kalau misalnya nanti ketemunya dia hukum kolom yang ditanyakan, di sini muatannya positif misalnya ya, ini positif, negatif, ya dia berarti pakai prinsip tadi. Mana yang jadi titik acuan diminta dari soal? Lagi di titik B misalnya. Positif ketemu negatif, dia tolak menolak. Berarti panahnya nggak lagi dia masuk ke dalam negatif, berarti dia arahnya keluar. Kalau temu lagi, kalau misalnya positif ketemu negatif, dia saling tarik menarik ya. Sorry. Bentar, ini Mbak ulang dulu. Kita iris. Oke. Kalau misalnya dia tarik-menarik berarti dia langsung masuk ya. Arahnya tarik-menarik juga. Berarti arahnya ke dalam, gini ya.
ke dalam, seperti ini ya, arahnya ke dalam. Nanti kalau misalnya ketemunya A ketemu B, dia tolak-menolak, Mbak, berarti arahnya keluar. Oh, sama aja ya. Berarti dia pakai sudut yang ini juga. Berarti nanti eksekusi rumusnya harus pakai yang ini. Tinggal disesuaikan F-nya. Ini ganti F, ini ganti F. Ini semua tinggal diganti F. Gitu. Gimana? Yang bertanya udah paham belum? Udah bisa dipahami? Bisa nggak kira-kira? Oke, waktu, oh ini cukup banget. Ada atas pertanyaannya. Oke, sekarang kita waktunya kuis. Kita kuis, Mbak tuh pakai Quizizz. Udah pernah belum kuis pakai Quizizz? Ayo, udah pernah belum semuanya kuis pakai Quizizz? Belum ya? Mungkin ada yang pernah ya, tapi malu-malu mungkin ya. Bentar. Jadi di Quizizz ini dia ABC-an kok. Jadi kalian boleh tembak-tembak aja jawabannya ya. Oke. Pakai handphonenya juga bisa sih sebenarnya untuk main ini, main gamesnya ya. Mbak cuman ada 4 soal. Jadi kalian bisa nanti ya Mbak share linknya dulu ya. Oke, Mbak share linknya di chat. Oke. Oh pernah Kak? Ya udah ada yang pernah, alhamdulillah. Oke, jadi di chat sudah Mbak kasih itu ada for everyone ya, sorry. Nih, mungkin di chat Zoom meetingnya udah kelihatan quiziznya. Coba bentar aja ya, paling cuma 5 menit kok soalnya. Coba silakan join ke dalam quiziznya. Masuk ke sini. Nanti masuknya boleh pakai ini ya, boleh pakai email atau apa, gampang kok masuknya. Bisa pasti. Oh iya. Gimana, ada kendala? Wah, ada yang masuk nih, ada Afifa, ada Radia Utami, udah masuk 2. Yuk. Ayo come join. Oke, ada Bagas, ini masih Mbak tunggu ya. Baru Mbak start nanti. Oke, sudah 5 orang yang masuk.